Tes. Tes cek 1 masuk. Selamat siang Pak Rizky. Siang Bu. Ini pesertanya sudah Oke. 100 ya Pak. Oke. Mungkin kita Siap. dimulai aja Pak. Oke Pak. Oke Bu. Bentar. Makasih Pak. Siap.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini bertemu lagi ya kita di perkuliahan dengan materi untuk saat ini itu materinya routing protokol dan distance vector. Sebelumnya kita juga sudah nyenggol sedikit ya mengenai routing protokol dan jenis routing protokol, yaitu ada dua ya sebelumnya, ada distance vector dan link state. Nah, kali ini kita akan membahas yang distance vector terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi, suara sudah jelas semuanya ya? Sudah Pak, jelas Pak. Oke. Oke, kita mulai. Nah, kemarin kan kita sempat ya bahas apa itu sih routing protokol. Nah, routing protokol ini lebih tepatnya adalah aturan atau sebuah jalur yang digunakan agar untuk melakukan pemilihan bagaimana sih router dalam berkomunikasi. Nah, jadi di jaringan itu kan ada yang namanya router. Nah, router ini kan gunanya untuk menentukan jalur atau rute yang dilalui agar kita sebagai user atau pengguna bisa melakukan akses internet atau komunikasi melalui media jaringannya yang dibantu oleh perangkat router untuk menentukan jalurnya. Nah, routing protokol ini menspesifikasikan bagaimana router ini dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk mendistribusikan informasi. Mendistribusikan informasi yang memungkinkan kita memungkinkan kita bisa berkomunikasi ya dengan sebuah jaringan di jaringan komputer. Jadi si router ini dapat menentukan atau mendefinisikan ya bagaimana sih komunikasi di jaringan komputer. Nah, kemudian penggunaan daripada routing protokol ini bagaimana sih? Nah, routing protokol ini digunakan untuk mengirimkan atau deliver application traffic, mengirimkan traffic baik informasi, aplikasi, data dan lain-lain ya di jaringan, dan dia memprovide atau menyediakan jalur atau informasi ya, jalur addressing information di internet layer atau network layer yang memungkinkan paket ini dapat dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lain. Nah, cara kerjanya ini sama seperti kantor pos ya, cara kerja si tukang pos. Ini kita punya kantor pos di kota A, kemudian ini ada kantor pos di kota B, dan ada kantor pos di kota C gitu ya, kota C. Nah, ini agar dari kantor pos kota A bisa berkomunikasi ke kantor pos yang ada di kota C itu harus melalui addressing ya. Addressing harus tahu jalurnya bagaimana yang dilalui gitu. Alamatnya dari mana ke mana itu harus tahu. Nah, ini kurang lebih cara kerja si routing protokol. Penggunaannya seperti sama halnya pengiriman pos ya. Kemudian ada yang namanya fitur ya. Setiap routing protokol ini memiliki fitur-fitur masing-masing. Nah, untuk di distance vector itu ada beberapa fiturnya ya yang tidak terdapat di routing protokol. Ada routing protokol distance vector dan link state. Nah, si link state ini memiliki beberapa fitur-fitur yang tidak ada di distance vector protokol gitu. Nah, di sini secara globalnya routing protokol ini untuk mengetahui semua jaringan atau jalur yang available atau jalur yang bisa dipakai untuk melalui atau meneruskan sebuah paket.
Kemudian untuk memilih jalur mana sih yang terbaik dan paling cepat untuk tiap tujuan. Untuk menentukan jalur terbaik dan tercepat ke setiap tujuan di sebuah jaringan. Kemudian untuk memilih satu jalur tercepat, satu jalur terbaik dan tercepat jika ada lebih dari satu jalur yang ada untuk sebuah tujuan. Contohnya adalah kalau mau ke Bali. Nah, mau ke Bali, kota Bali atau Pulau Bali, ke Pulau Bali dari Jawa ini ada dua jalur, bisa jalur udara, bisa jalur darat. Ya, jalur darat. Kemudian ada juga contohnya dari Pulau Sulawesi. Nah, dari Sulawesi ke Bali bisa jalur darat atau laut ya, darat atau laut, bisa juga jalur udara. Nah, jalur mana yang paling cepat gitu, dia akan memilih jalur paling cepat. Di sini fungsi routing protokol akan memilih jalur terbaik dan tercepat untuk menuju ke sebuah tujuan. Untuk saat ini jalur tercepat dari Jawa ke Bali bisa dengan menggunakan jalur udara ya, dengan pesawat itu lebih cepat daripada menggunakan jalur darat. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Kemudian di sini fungsi dari routing protokol adalah untuk mempelajari routing information dari tetangganya, router tetangga. Nah, routing protokol ini dapat mempelajari atau menginformasikan routing network ya, network yang ada di router tetangga. Jadi kita seperti manusia ya, makhluk sosial gitu kan, dia router ini akan menginformasikan jaringan atau hal-hal yang dia tahu ke router tetangganya gitu. Jadi contohnya kayak kita bertetangga kan harus saling kenal ya. Paling enggak harus saling kenal. Rumahnya si A di mana, terus kalau mau ke rumah B itu lewatnya mana aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang namanya advertise local routing information. Nah, ini adalah bagaimana si router ini dapat menginformasikan jaringan mana saja yang dia punya atau dia mengetahui jaringan mana saja ke router tetangganya. Advertise, mengiklankan atau mengenalkan. Jadi dia akan mengiklankan, saya ini tahu tentang produk apa aja sih, saya tahu jalur kemana saja sih gitu, kurang lebih advertise ini mengenalkan. Kemudian calculate the best route for each subnet of network. Nah, ini sama kayak tadi, dia akan mengkalkulasikan atau memilih jalur terbaik ke sebuah jaringan tujuan. Nah, dia akan melakukan kalkulasi berdasarkan informasi-informasi yang ada. Nah, contohnya kalau routing protokol RIP, dia akan melihat berapa banyak sih jalur yang dilalui ke sebuah jaringan, berapa banyak router yang dilalui. Nah, dia akan mengkalkulasi jalur mana sih yang terbaik untuk ke sebuah jaringan. Kemudian ada provide virtual map of all routes of the network. Nah, dia menyediakan sebuah map atau jalur ya, map atau jalur untuk semua route, untuk semua jalur di sebuah jaringan. Kemudian dia juga mengkalkulasi cost atau perhitungan kalkulasi untuk menentukan jalur mana yang terbaik. Di sini ada help router choose the best and fast route. Kemudian di sini ada juga dia bisa mendeteksi semua perubahan yang terjadi di sebuah jaringan. Kemudian mengupdate informasi routing tersebut ke semua jaringan atau semua router ya yang berpartisipasi di sebuah routing protokol. Nah, di sini ada
gambarannya ya, kemarin sudah sempat diinformasikan routing protokol itu terbagi menjadi dua, ada EGP eksterior, kemudian ada IGP interior. Nah, kemudian saat ini kita akan membahas yang IGP. Nah, setelah kemarin sempat membahas atau mempraktekkan static route, sekarang kita masuk di dynamic route. Nah, dynamic route ini ada dua, ada distance vector dan ada link step. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah yang distance vector. Nah, di distance vector ini ada dua protokol yang berpartisipasi ya. Ada RIP, kemudian ada IGRP atau EIGRP saat ini. Nah, di sini interior gateway protocol adalah sebuah tipe protokol yang digunakan untuk bertukar routing information antar gateway. Nah, gateway ini maksudnya adalah router ya, lebih dikenal sebagai router yang akan menginformasikan jaringan apa saja yang kita tahu, yang kita punya di sebuah router di dalam sebuah autonomous system ya, antar AS, masih di satu AS atau satu organisasi. Contohnya adalah sebuah sistem di corporate ya, atau perusahaan di jaringan LAN-nya. Nah, dia akan saling menginformasikan. Ini menggunakan IGP. Kemudian routing information ini akan atau dapat digunakan untuk menentukan jalur atau ya, meneruskan informasi, contohnya IP address, kemudian paket-paketnya ya, dia akan diinformasikan. Nah, protokol yang bisa dilalui di network layer itu contohnya adalah IP ya, IP address, dia saling menginformasikan IP address yang diketahui gitu. Menentukan sebuah jalur di dalam sebuah AS atau internal network. Nah, di sini ada tipe dari IGP routing protocol. Nah, seperti tadi ya sempat ada tabelnya, itu ada distance vector, ini ada RIP, kemudian ada IGRP atau EIGRP. IGRP. Nah, saat ini yang bisa digunakan adalah IGRP, kemudian ada yang namanya link step, yaitu ada OSPF, kemudian ada AS. Nah, hybrid ini adalah IGRP. Nah, IGRP. Kenapa sih IGRP disebut hybrid? Karena IGRP ini ada beberapa fitur-fitur ya, fitur-fitur tambahan di mana yang sebelumnya tidak ada di IGRP atau saat masih di distance vector. Jadi dia memiliki table di routing IGRP yang ada juga di link step. Jadi dia memiliki fitur routing protocol type IGP link step. Nah, sedangkan dia juga merupakan pengembangan dari IGRP yang mana dia merupakan routing protokol bertipe distance vector. Nah, kenapa itulah jadi namanya IGRP, Enhanced IGRP. Pengembangan dari routing protokol IGRP, sehingga dia di IGRP ada beberapa fitur yang dimiliki oleh OSPF atau ICS ya, yang terdapat di routing IGP bertipe link step. Nah, kemudian perbedaan daripada distance vector dan link step. Nah, distance vector itu bisa dibilang routing by rumor. Setiap router ini akan melakukan meneruskan ya, secara periodik akan menginformasikan routing table yang dia punya atau portion
of their table, beberapa porsi yang beberapa informasi dari routing table hanya ke tetangganya saja. Karena itulah disebut routing by rumor, hanya diinformasikan oleh tetangganya saja. Dia percaya pokoknya apa yang disebutkan oleh tetangga atau yang diinformasikan oleh tetangganya itu. Tetangganya kita tanya tetangga itu kalau mau ke kota A kita lewatnya mana aja sih? Nah, dia akan mendengarkan yang diinformasikan oleh tetangganya. Terus kita sudah jalan sampai ke kota B. Nah, ke kota B kita tanya lagi ke orang yang ada di kota B untuk menuju kota A ini melalui mana saja. Nah, dia akan menginformasikan jalur terbaik ke kota A gitu. Dia hanya melihat atau tahu yang memilih informasi yang disampaikan oleh tetangganya. Dan router akan menggunakan informasi yang diterima untuk mendefinisikan apa saja sih perubahan yang terjadi di sebuah jaringan, kemudian apa yang harus dilakukan oleh sebuah router di routing table miliknya gitu. Jadi ketika ada perubahan ya, kan ini dynamic routing, jadi setiap ada perubahan si router ini akan melakukan strukturisasi ya. Dia akan melakukan perubahan sesuai dengan informasi yang diterima. Perubahan apa saja apa yang terjadi di sebuah jaringan itu akan dia input ke dalam routing table gitu. Melakukan maintenance ya di routing tablenya. Kemudian untuk link state routing protocol, jadi setiap router ini akan mengirimkan state atau status ya ke semua interface yang ada di dirinya ke semua router di dalam area ketika terjadi perubahan. Nah, link state ini akan mengirimkan ke semua interface yang aktif dan join ke routing protokol. Nah, kemudian dia hanya mengirimkan ke suatu area ya, satu area atau grup ya. Dia akan menginformasikan ke satu grup ke semua router yang join ke routing protokol tersebut gitu. Jadi tidak seperti distance vector yang hanya akan menginformasikan ke router tetangganya saja. Tapi kalau link state ini akan menginformasikan ke semua interface yang aktif ya dan join ke routing protokol bertipe link state. Kemudian setiap router ini akan menggunakan informasi yang diterima untuk melakukan kalkulasi untuk menentukan jalur terbaik ke setiap jaringan. Kemudian akan menyimpan informasi tersebut ke dalam routing table. Nah, di sini ada perbedaan fitur ya, fitur-fitur dari distance vector routing dan link state routing protocol. Nah, ini ada fitur untuk convergence. Nah, convergence itu adalah suatu proses atau keadaan di mana router ini sedang mencoba untuk melakukan komunikasi atau mencoba berkenalan ya. Dia sedang berkenalan ke router tetangganya menggunakan routing protokol. Di sini kalau kita menggunakan distance vector routing protokol ini proses kenalannya ini sedikit lambat ya. Tapi kalau kita menggunakan link state ini prosesnya cepat gitu. Jadi ketika kita menggunakan routing protokol link state, nah contohnya SPF untuk jaringan kita ini ketika terjadi perubahan atau untuk membangun sebuah hubungan ini dapat cepat gitu. Jadi kalau pengen hubungannya cepat pakai link state gitu. Jadi dia udah tahu jalurnya mana aja, apa aja yang harus dilakukan gitu kan. Kalau distance vector lama karena bisa dibilang dia komunikasinya by rumor ya. Jadi kalau digambarkan ke manusia ya distance vector ini hanya mendapat kita kalau kenalan sama orang taunya cuman hanya kata orang aja kata orang. Kalau link state ini kita akan
cari tahu semua yang ingin kita tahu ya. Kita ingin tahu, nah kenalannya jadi lebih cepat gitu. Lebih tahu si orang tersebut daripada si distant factor yang hanya berkenalan berdasarkan rumor-rumor saja. Oh, taunya cuman kata si A kayak gini gitu. Kemudian untuk fitur update-nya, untuk distance factor ini secara frequently atau secara bertahap ya. Dia secara periodik akan mengirimkan informasi update. Nah, kemudian kalau link state ini ketika terdapat perubahan. Nah, dia akan mengirimkan informasi ketika terdapat perubahan dan informasi yang dikirimkan ini ya yang hanya berubah aja. Tidak seperti distance vector yang akan mengirimkan semua informasi. Jadi setiap beberapa waktu ya secara periodik dia akan mengirimkan semua informasi yang ada di router tersebut. Kemudian ada yang namanya loop. Ya, loop ini adalah keadaan di mana ketika jaringan ini dia hanya berputar-putar terus. Jadi ini tidak akan sampai ke tujuan, tapi hanya berputar-putar di suatu router, nggak sampai ke tujuan. Nah, kalau menggunakan distance vector ini sedikit bisa dibilang ada potensi untuk terjadinya routing loop. Nah, ini jadi kalau terjadi routing loop, paket yang kita kirim ini tidak akan sampai-sampai gitu. Hasilnya bisa jadi RTO gitu. Kemudian kalau kita menggunakan link state ini bisa dibilang lebih rendah potensinya untuk terjadi routing loop. Kemudian dari sisi konfigurasi untuk distance vector ini mudah, tapi untuk link state ini sedikit lebih sulit karena bisa jadi kompleks ya untuk konfigurasinya gitu. Kemudian network type-nya untuk distance vector ini bisa diterapkan di network types broadcast untuk update sense. Kemudian untuk link state ini komunikasinya menggunakan multicast untuk mengirimkan informasi update. Kemudian dari sisi topologi, distance vector ini tidak mengerti atau tidak mengetahui topologi secara full di sebuah jaringan. Nah, ketika kita menggunakan link state, karena link state ini mengirimkan informasi ke semua perangkat atau semua router yang berada di satu area atau grupnya dia, maka dia tahu semua jalur yang ada di sebuah jaringan gitu. Dia tahu lebih detail, tahu semua jalur yang bisa digunakan, topologinya seperti apa, jalurnya seperti apa, dia tahu yang akan digunakan di sebuah jaringan. Jadi ketika terjadi perubahan, dia akan konvergensinya lebih cepat gitu, karena dia sudah tahu jalur mana saja yang possible dan tidak bisa dilalui gitu. Kemudian ada fitur yang namanya automatic route summarization ya. Route summarization ini menyingkat sebuah rute ke tujuan agar di routing table lebih simple. Nah, di sini distance vector ini tidak support automatic route summarization. Kemudian link state ini mensupport automatic route summarization. Kemudian ada yang namanya path calculation. Path calculation di distance vector ini biasanya berdasarkan hop count atau berapa banyak sih router yang dilalui. Kemudian kalau link ini jalurnya ditentukan menggunakan sebuah metrik ya. Metrik ini nanti perhitungannya menggunakan bandwidth biasanya. Bandwidth, ujung-ujungnya ke bandwidth lagi. Ketika kalkulasi dia akan memilih bandwidth yang lebih besar untuk menuju ke sebuah tujuan gitu. Kemudian dari sisi skalabilitas di distance vector ini limit ya, terdapat batasannya, tapi untuk link state ini bisa dikembangkan lebih lanjut sampai ke jaringan yang berskala besar. Nah, protokol routing yang di distance vector itu ada RIP dan IGRP.
Kemudian link state itu ada OSPF dan ISS. Kemudian algoritma yang digunakan di distance vector routing protocol itu ada Bradford algorithm, kemudian yang di link state itu menggunakan Dijkstra algorithm. Di sini untuk melakukan manual route summarization, distance vector support, kemudian link state juga support untuk dilakukan manual route summarization. Selain dia support automatic route summarization. Nah, kemudian bagaimana sih si distance vector ini bekerja? Distance vector routing protocol di sebuah jaringan ini akan mendefinisikan jalur terbaik untuk mengirimkan sebuah data berdasarkan distance. Nah, distance vector routing protocol ini meyakinkan jalur mana sih yang paling cepat untuk menuju ke sebuah tujuan. Jadi dia tidak peduli seberapa macetnya jalur tersebut, bandwidth-nya berapa, tapi dia akan melihat jalur terpendek ya, jalur terpendek, nggak peduli dia macet atau bandwidth-nya kecil, dia akan memilih routing atau jalur yang terpendek. Menentukan sebuah jalur berdasarkan banyaknya router kemudian yang dilalui oleh sebuah paket ya. Satu router yang dilalui disebut sebagai satu hop. Kemudian distance vector routing algorithm di sini bersifat iteratif, asinkronus, dan distributed. Nah, distributed ini maksudnya adalah ini didistribusikan ke setiap node. Nah, di sini ke tetangganya, bisa dibilang ke tetangganya, hanya ke tetangganya dari satu atau lebih yang berkomunikasi directly attached to breadboard. Kemudian melakukan kalkulasi dan mendistribusikan hasilnya ke tetangganya, hanya ke tetangganya saja. Beda dengan si link state routing protocol. Kemudian iteratif itu maksudnya adalah prosesnya ini berjalan secara continuous atau berterusan ya, sampai tidak ada informasi lagi yang tersedia untuk dipertukarkan antar tetangganya. Kemudian asinkronus ini tidak memerlukan semua tidak memerlukan semua untuk komunikasi gitu. Jadi dia tidak akan mengirimkan ke semuanya maksudnya adalah semua router yang terhubung di jaringan atau di routing protokol bertipe distance vector. Nah, dia hanya akan mengirimkan ke tetangganya saja. Nah, dia tidak akan memerlukan informasi tetangganya, not operate dengan beberapa step di setiap router. Nah, maksudnya ini adalah dia tidak memiliki beberapa step-step yang harus dilalui dulu. Jadi ketika dia melakukan adjacency, dia hanya melihat tetangganya cocok nggak sih gitu. Nah, kalau link step dia ada beberapa step atau bagian-bagian yang harus dilalui untuk membangun sebuah routing protokol. Nah, kemudian 3 kunci ya untuk memahami cara kerja si distance vector routing algorithm. Nah, mengetahui sebuah jaringan, tapi tidak semua ya, mengetahui sebuah jaringan. Nah, setiap router ini akan menginformasikan atau membagikan jalur yang diketahui atau network yang diketahui ke sebuah jaringan.
Nah, kemudian router ini akan mengirimkan informasi yang diterima mengenai sebuah jaringan ke tetangganya, hanya ke tetangganya. Kemudian routing ini hanya menginformasikan ke tetangganya. Router hanya mengirimkan informasi yang dia tahu hanya ke tetangganya saja di sebuah jaringan. Tidak seperti Ringsted yang akan menginformasikan ke semua router ya, semua router yang berpartisipasi di Ringsted Routing Protocol dan satu area gitu. Kemudian router ini akan mengirimkan apapun yang dia tahu mengenai sebuah jaringan melalui port yang terhubung, directly attached. Nah, kemudian informasi yang diterima oleh router dan informasi ini akan digunakan untuk melakukan update di routing table yang dia miliki. Kemudian informasi ini akan dibagikan dalam regular interval. Nah, setiap 30 detik ini router akan mengirim informasi ke tetangganya. Contohnya seperti itu. Jadi secara interval dia akan mengirimkan informasi routing protokol yang dia punya ke tetangganya. Nah, ini komunikasi antar network ya, antar network menggunakan distance vector routing protocol. Nah, distance itu adalah seberapa jauh ya, guys. Seberapa jauh, kemudian vektor ini adalah melalui mana saja, directionnya lewat mana saja. Nah, di sini ada gambaran router A, router B, router C, dan router D. Nah, ketika menggunakan routing protokol distance vector, dia akan menginformasikan routing table hanya ke tetangganya saja. Dia saling bertukar informasi hanya ke tetangganya saja. Router akan secara periodik mengirimkan informasi yang dia tahu, ya, routing table yang dia tahu ke tetangganya dan mengkalkulasi distance vector. Contoh dari router D mau ke router A, dia melalui berapa banyak jalur sih? Nah, ini bisa dibilang sini 1, 2, 3 gitu. Dia akan melalui 3 hop ya. 1, 2, 3 untuk menuju ke router A. Ini gambaran untuk komunikasi di distance vector. Nah, kenapa juga dinamakan distance vector? Ya, dia akan melihat jalur mana yang terpendek untuk menuju ke router A gitu. Nah, contoh di sini kita buat ada satu router lagi. Di sini kita anggap router E ya, router E. Nah, untuk komunikasi dari router A ke router D. Nah, dia memiliki ada dua opsi ya. Pertama dari router A ke router B, kemudian ke router E, router C, dan router D gitu. Kemudian ada juga dari router A, router B, router C, router C ke router D. Nah, dia pasti akan memilih jalur yang lebih pendek ya. Jaraknya ini lebih pendek, yaitu dari router A ke router B, router C, baru ke router D. Tanpa peduli bandwidth yang dimiliki gitu. Jadi macet dia bakal tetap lewat situ karena jalurnya yang terpendek. Beda halnya dengan link step yang akan mengkalkulasi juga bandwidth yang terdapat di sebuah jaringan. Bisa jadi ketika kita menggunakan link step, jalur yang dipilih itu adalah ke A, B, E, C, kemudian ke D. Karena apa? Karena jalur di router B ke router E, kemudian router E ke router C ini bandwidthnya bisa jadi lebih besar gitu. Jadi jalan yang digunakan dia lebih luas. Nah, kalau link step dia akan mengkalkulasi sampai hal tersebut gitu. Kalau distance vector ya dia hanya mengkalkulasi jalur mana sih yang terpendek, tercepat untuk menuju ke sebuah jaringan. Nah, ini gambaran daripada distance vector routing protocol, yaitu
digambarkan menggunakan huruf ya, huruf A, B, C, D, E, F. Nah, router A ini akan menginformasikan secara periodik ya, secara periodik akan mengirimkan informasi yang dia tahu ke router BFE. Nah, D yang terhubung langsung itu ke router B, F, kemudian router E. Nah, kemudian router B ini akan secara periodik menginformasikan informasi yang dia tahu ke router A dan router C. Karena tetangganya adalah router A dan router C. Tapi kalau router F ini tentu saja hanya akan menginformasikan apa yang dia tahu itu ke router A. Kemudian router E ini akan menginformasikan ke router A dan router D dan seterusnya. Router D ke router E dan router C. Kemudian router C ini hanya ke router B dan router D gitu. Dia hanya ke tetangganya saja. Ya. Dengan gambaran di atas ini merepresentasikan ya si jaringan ini, kemudian banyaknya informasi yang dia tahu di sebuah router. Cloud ini merepresentasikan banyaknya network ID atau network yang ada di sebuah jaringan, kemudian LAN yang terkoneksi secara langsung ke router tersebut. Nah, dia digambarkan menggunakan label ya, labelnya huruf tadi A, B, C, D, E, F. Kemudian distance vector routing algorithm ini akan mengkalkulasi berdasarkan cost dari setiap link di setiap router. Kemudian efisiensi dari sebuah transmisi ini akan diyakinkan menggunakan sebanyaknya link yang digunakan untuk menuju ke sebuah tujuan. Di distance vector routing, cost ini berdasarkan hop count-nya. Nah, contohnya yaitu tadi dia akan menggunakan jalur terpendek atau jalur yang lebih cepat sampai tanpa memperdulikan banyaknya bandwidth atau limitasi bandwidth yang dimiliki gitu. Jadi dari router D mau ke router A, dia akan memilih jalur yang paling pendek. Nah, di sini dari router D, router C, ke router B, kemudian router A. Ada juga dari router D ke router E, kemudian router E ke router A. Jalur mana yang akan dipilih oleh si routing protokol distance vector? Apakah dia lewat atas atau lewat bawah gitu? Ada polling ya, bisa diisi.
kita coba sedikit ada kuis sedikit ya. Jalur mana yang akan dilalui oleh jaringan yang berada di router D ketika ingin ke router atau jaringan yang ada di router A? Apakah lewat bawah? Apakah lewat bawah atau lewat atas? Ketika menggunakan routing protokol bertipe distance vector. Mungkin bisa di-capture dulu untuk pertanyaannya ya. Sambil dijawab, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ingat ya, bisa di-capture dulu biar tahu untuk menjawab ketika dari jaringan yang berada di router D untuk menuju ke jaringan yang berada di router A ini melalui jalur bawah atau jalur atas. Nah, di sini root protokol di distance vector itu ada RIP, kemudian ada IGRP. Nah, RIP ini ada dua version ya, RIP version 1 dan RIP version 2. Kemarin udah sempat kita singgung, RIP version 1 itu supportnya untuk di classful. Kemudian untuk RIP version 2 ini support untuk jaringan atau network classless. Nah, untuk IGRP ini dikembangkan lagi menjadi EIGRP. Dia support di jaringan atau di sebuah network yang classless. Nah, kita bahas RIP atau Routing Information Protocol. Nah, RIP ini adalah merupakan routing protokol yang benar-benar distance vector. True distance vector routing protocol. RIP ini mengirimkan informasi routing table secara komplit atau secara penuh ya. Di sebuah jaringan, dia akan secara aktif mengirimkan semua informasi setiap 30 detik sekali. Secara periodik mengirimkan informasi yang ada di routing table setiap 30 detik sekali. Ke semua active interface setiap 30 detik. Kemudian RIP ini hanya menggunakan hopcon untuk mendefinisikan jalur terbaik ke remote network atau alamat jaringan lawan atau tujuannya. Jadi dia akan mengkalkulasi banyaknya jalur yang dilalui atau banyaknya router yang dilewati ketika menentukan sebuah metriknya ya. Kemudian RIP memiliki maksimum hopcon yang dapat digunakan, yaitu hanya 15 secara defaultnya, yang berarti router ke-16 ini akan didefinisikan sebagai unreachable. Nah, makanya RIP ini cocoknya digunakan di jaringan berskala kecil ya.
Oke, pollingnya udah selesai. 53 orang dari 118 ya yang jawab. Kemudian RIP ini bekerja secara baik ya di jaringan kecil, tapi tidak efektif ketika digunakan di jaringan berskala besar dan juga ketika menggunakan jaringan atau link ya, jaringan yang bandwidthnya kecil itu kurang cocok. Atau di jaringan berskala besar, kemudian banyak router yang diinstal, lebih dari 15 gitu. Kemudian RIP version 1 hanya bisa digunakan di classful routing, classful network ya, classful network, yang berarti semua perangkat dalam jaringan ini harus menggunakan satu subnet mask yang sama. Kemudian ada RIP version 2 menyediakan sebuah fitur ya yang biasa kita sebut prefix routing, atau dia support VLSM, classless ya. Dan dia akan mengirimkan subnet mask informasi di setiap routing update-nya. Nah, ini disebut juga classless routing. Kemudian ini ada diinformasikan seperti yang sebelumnya, maksimum path dari si RIP ini ada 6. Nah, secara defaultnya ini 4, tapi kita bisa expand sampai 6 path atau 6 jalur. Kemudian hop count metric ini akan dipilih berdasarkan pathnya ya, select the paths. Kemudian route informasi ini akan dikirimkan setiap 30 detik sekali. Nah, dia setiap 30 detik ini semua router ini akan saling mengupdate informasi routing protokol ketika menggunakan RIP. Dia akan saling menginformasikan routing update setiap 30 detik sekali. Nah, kemudian RIP header ini panjangnya itu 32 bit ya, bit 32 bit yang berisi command sepanjang 8 bit. Kemudian version daripada RIP-nya ini sama 8 bit. Kemudian address family identifier ketika digunakan itu sepanjang 16 bit. Kemudian root tag ketika menggunakan root tagging itu sebanyak 16 bit. Kemudian ini ada type header ya, header ini kosong, harus berisi 0. Kemudian di sini akan menginformasikan IP address-nya berapa,
atau networknya berapa, kemudian subnet masknya berapa, lawannya berapa, next hopnya atau gateway-nya, kemudian metriknya. Metrik ini yaitu hop count, banyaknya hop count ke sebuah jaringan itu ada berapa. Nah, ini maksimal 15. Kemudian ada yang namanya RIP timers. RIP timers ini untuk update ya, update interval setiap 30 detik. Router akan mengirimkan complete copy ya, complete. Jadi semua yang ada di routing table ini akan dikirimkan ke tetangganya. Kemudian invalid time ketika router tidak menerima update ya, update message selama 180 detik itu akan determine akan mendefinisikan panjangnya waktu atau waktu yang dibutuhkan, waktu yang ada ketika dalam state invalid. Nah, sebelum si router ini akan menganggap bahwa jalur ini menjadi invalid. Jadi selama 180 detik dia akan menunggu update paketnya ini akan ditunggu selama 180 detik sebelum dia akan mendefinisikan jalur tersebut tidak dapat dipakai. Kemudian ada yang namanya hold down timers. Hold down timers ini maksudnya adalah dia akan tetap menyimpan jalur tersebut selama 180 detik ya. Hold down state ketika update paket ini paketnya ini tidak diterima, kemudian akan mengindikasikan atau menganggap bahwa jalur tersebut ini tidak bisa dipakai, unreachable. Nah, kemudian akan ada yang namanya flash timer. Nah, flash timer ini selama 240 detik. 240 detik ini router akan melakukan update ya, akan menghapus jalur yang tidak bisa dipakai tadi. Nah, dia akan di flash atau di update agar dihapus dari routing table dan routing information. Jadi selama 4 menit ya, waktu yang dibutuhkan si RIP ini ketika ada jalur yang mati ya, sampai dia dihapus dari routing update. Nah, kemudian ada comparison dari versi RIP ya. RIP versi 1 ini adalah originalnya si RIP implementation terbatas pada classful routing. Nah, ini udah obsolete atau sudah tidak digunakan atau tidak disupport ya. Kemudian ada RIP version 2. Ini mengenalkan support untuk classless routing. Jadi dia ketika kita menggunakan RIP version 2, kita bisa menggunakannya untuk jaringan berbasis classless. Kita bisa berubah atau menggunakan VLSM ya ketika berada di atau menggunakan RIP version 2. Kemudian RIP next generation atau RIP NG ya. Ini pengembangan dari RIP version 2 untuk mensupport IPv6 routing. Nah, kalau RIP version 1 sama RIP version 2 ini hanya disupport untuk IP version 4 routing protokol. Kemudian kalau untuk RIP NG
ini sudah support atau penggunaannya ini digunakan untuk IP versi 6 ya. Diinformasikan di RFC 2080 untuk dokumentasi daripada RIP Next Generation. Kemudian fungsinya ini hampir sama ya, hampir sama seperti RIP version 2. Dia akan RIP version 2 dan secara update dia kurang lebih sama ya. Kemudian hanya berbeda di advertisement address-nya saja. Nah, di sini terlihat komparasinya dari RIP version 1, version 2, kemudian RIP NG. Nah, untuk RIP version 1 ini support di IPv4, kemudian RIP version 2 hanya di IPv4. Nah, untuk RIP NG ini bisa digunakan ketika jaringan kita menggunakan IP versi 6 atau IPv6 ya. Kemudian administrative distance-nya sama, 120 juga di setiap versionnya. Kemudian port yang digunakan ketika kita menggunakan RIP protokol ya untuk komunikasi itu di UDP port 520 untuk RIP version 1 dan 2. Kemudian RIP Next Generation ini menggunakan port UDP 521. Jadi di jaringan untuk port UDP 520 ketika menggunakan RIP version 1 dan RIP version 2 wajib dibuka atau di open portnya. Kemudian ketika menggunakan RIP Next Generation port nomor 521 dengan tipe UDP harus di open di jaringan, jangan di block di firewall ya. Kemudian untuk RIP version 1 dia tidak mendukung clashless routing. Di RIP version 2 dan RIP NG dia support untuk clashless routing. Nah, kemudian advertisement address-nya ini kalau RIP version 1 bersifat broadcast, untuk RIP version 2 dan RIP Next Generation ini bersifat multicast. Nah, multicast address-nya di di IPv4 itu 224.0.0.9, tapi untuk di RIP Next Generation itu di alamat FF02.9 ya. Untuk advertisement address-nya. Kemudian untuk keamanannya di RIP version 1 ini tidak memiliki keamanan. Jadi setiap orang yang atau setiap router yang menggunakan RIP version 1 ini bisa langsung join tanpa adanya autentikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian pengembangannya di RIP version 2 dia bisa melakukan autentikasi. Jadi setiap router yang menggunakan routing protokol RIP version 2 ini bisa melakukan autentikasi sebelum dia bisa bergabung di routing protokol RIP. Akan dicocokkan dulu apakah passwordnya sama atau tidak, baru bisa join ke routing protokol RIP. Nah, ini bersifat plain text ataupun encrypted ya. Encryptednya ini MD5. Kemudian untuk RIP Next Generation ini tidak mendukung autentikasi ya. Mungkin nanti akan ada pengembangannya ketika di dunia ini sudah banyak menggunakan RIP Next Generation. Mungkin ini nanti akan ada atau support authentication. Mungkin akan ada pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk konfigurasi RIP atau routing protokol RIP ini kita masuk dulu ya, masuk ke global config, kemudian cukup mengetikkan router RIP. Kemudian untuk saat ini ya, yang banyak digunakan itu adalah RIP version 2. Jadi kita perlu mendefinisikan RIP version berapa yang kita pakai. Nah, kita perlu mengetikkan RIP version 2. Nah, kemudian memilih jaringan yang akan kita kenalkan ya, atau kita advertise di RIP networknya. Dengan mengetikkan perintah network, kemudian network ID-nya. Contohnya 192.168.1.0. Nah, ini cukup ketika network 192.168.1.0. Nah, ini akan di-advertise atau dikenalkan ke tetangganya. Nah, ini contohnya gambaran di sini router A, router RIP, kemudian version 2, di sini menggunakan version 2.
Kemudian network yang di advertise adalah 172.16.0.0. Nah, dia mengenalkan ini sebagai 0.0 di Sumeris. Nah, kemudian di sini ada network 10.0.0.0.0. Nah, dia mengenalkan ini sebagai Sumeris network di 10.0.0.0. Kemudian router RIP version 2 di router B, router RIP, kemudian version 2, kemudian networknya ini ya yang ada di perangkat tersebut. Networknya itu 10.1.1.2, ada juga 10.2.2.2. Nah, tapi ketika kita tidak melakukan command atau perintah automatic summarize, dia akan secara otomatis di summarize. Ada jadinya itu 10.0.0.0.0. Kemudian di router C sama. Dia mengenalkan atau join routing protokol protokol RIP di segmen 10.2.2.2.0 ya, atau 10.0.0.0.0. Kemudian dikenalkan juga di segmen 192.168.1.0. Nah, ini ketiga router nanti akan melakukan proses adjacency sehingga dia bisa menjalankan routing protokol RIP ya. Jadi saling kenal jaringannya. Nah, ada yang namanya passive interface. Kenapa sih adanya yang dinamakan passive interface? Nah, passive interface ini digunakan ketika network atau interface ini terhubung ke lokal area network atau ke perangkat jaringan internal, bukan ke router tetangganya gitu. Ya, ini RIP ini tidak ingin ya, kita pastinya tidak ingin bandwidth yang kita punya ini habis atau banyak termakan oleh RIP ya ketika melakukan update. Nah, ini bisa diatasi dengan menambahkan perintah passive interface. Nah, ini contohnya juga ketika kita ke jaringan internet ya. Internet itu tidak perlu kita update pas update RIP update-nya. Jadi ke internet itu cukup default route lah bisa dibilang. Karena ke ISP. Nah, kalau ingin menggunakan RIP ini ya cukup digunakan di internal network kita. Ya. Bisa menggunakan perintah router RIP ya, masuk ke router RIP configuration, kemudian kita tambahkan passive interface. Nah, contohnya di sini digambarkan menggunakan serial 0 yang terhubung ke internet. Ya, ke internet itu menggunakan interface serial 0. Nah, ini kita tidak ingin mengupdate si RIP information ke internet gitu, di interface serial 0 gitu. Kalau di sini ada switch ya, ada switch. Nah, interface-nya anggaplah G0/0. Nah, ini bisa ditambahkan perintah passive interface. Kemudian bisa gig 0/0. Nah, ini kalau interface-nya ke arah LAN atau ke host ya, ke host langsung, itu bisa ditambahkan passive interface agar tidak terjadi flood paket RIP ya, update RIP-nya tidak disebarkan ke interface tersebut. Nah, kemudian untuk verifikasi RIP configuration kita tuh udah bener atau belum sih? Nah, itu bisa menggunakan perintah show IP protocol di ASIC mode ya. ASIC mode itu bisa menggunakan perintah show IP protocol. Di sini akan menampilkan routing protokol yang digunakan router kita itu apa sih? Nah, di sini akan menginformasikan RIP. Kemudian ini juga ada informasi sending update setiap 30 detik. Nah, kemudian paket selanjutnya itu akan terkirim atau dikirim 6 detik. Jadi dia sudah mengirimkan paket update ya, paket update selama terakhir kali kirim itu 24 detik yang lalu. Kemudian invalid after 180 detik.
Kemudian hold down-nya 180 detik, flash time-nya itu 240 detik. Kemudian di sini akan diinformasikan juga default version control akan mengirimkan RIP version 2 dan hanya menerima RIP version 2. Di sini interface yang join ke RIP ya, itu ada FA00, ada juga serial 002. Ini di router A ya, router A. Menerima RIP version 2, mengirim RIP version 2, kemudian menerima RIP version 2. Kemudian dia melakukan automatic network summarization, kemudian maksimum path-nya 4. Routing for network-nya itu untuk mengenalkan jaringan 10.0.0.0, kemudian 172.16.0.0. Routing information-nya itu melalui 10.112. Dia mendapatkan update dari router B. Distance-nya 120 administrative distance, kemudian last update 25 detik yang lalu atau 24. Distance ini defaultnya 120, bisa di custom sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita coba lihat untuk routing table yang ada di router A. Gateway last resort not set karena kita tidak mendefinisikan default route. Kemudian di sini ada informasi connected ya, C connected itu ke 172.16.10 karena dia directly attached. Kemudian di sini juga dijelaskan ya, directly connected melalui port FA00. Jadi di sini FA00. Kemudian untuk ke network 10.220. 10.22 ada di sini. Dia flag-nya itu R. R itu di sini RIP. Nah, RIP R di R RIP. Nah, administrative distance-nya itu 120, kemudian metriknya 1 karena ini hanya dilalui satu router ya. 1 tes dia sudah ketemu ke 10.22222. Kemudian melalui 10.112. 10.112. Nah, ini 10.112 di router B, port S0002. Dia sudah aktif selama 7 detik. Nah, jadi si router RIP-nya ini udah aktif atau ada selama 7 detik gitu. Di sini kemudian ada juga ke segmen 192.168.1.0/24 dengan administrative distance-nya itu 120, kemudian metriknya 2 atau hopcount-nya 2. Karena ketika kita dari router A menuju ke segmen 192.168.1.0 itu kita melalui 2 hop ya. Pertama dari router A ke router B. Nah, gateway-nya 10.112, benar, 10.112. Kemudian hop selanjutnya 2. Nah, baru kita bisa bertemu dengan 192.168.1.0. Kemudian kalau kita melakukan konfigurasi RIP, terus kita mengalami sedikit masalah ya, ternyata RIP-nya nggak aktif-aktif, kita bisa melakukan debugging. Nah, kita bisa melihat apa sih yang terjadi di update atau ketika kita membangun sebuah routing protokol RIP. Nah, dengan informasi debug API RIP, kita bisa melihat apa aja sih yang terjadi ketika kita mengkonfigurasi routing protokol RIP. Kemudian, nah kita bisa lihat di sini receive version 1 ya, versi 1 update from 10.112 di interface serial 002. Jadi kita menerima update dari 10.112 di interface 002. Nah, update-nya itu apa sih? Nah, update-nya itu 10.220, 10.220. Oh ini 10.220 gitu. Di berjarak 1 hop, 1 tes udah sampai ke 10.220.
Kemudian ada juga 192.168.1.0. Nah, dia di mana? Nah, di router C. Cus. Nah, di sini menginformasikan dua hop. Satu, dua. Nah, kemudian di sini mengirimkan versi 1 update ke 255, 255, 255, 255. Dia bersifat broadcast ya untuk versi 1. Melalui interface FA00. Nah, ini ketika kita tidak menggunakan passive interface. Nah, passive interface ketika tidak digunakan di RIP, dia akan mengirimkan ke jaringan LAN juga. Di sini pentingnya kita menggunakan passive interface agar si RIP ini tidak mengirimkan update informasi ke alamat yang salah atau ke network yang salah gitu. Jadi FA00 ini bisa dimasukkan ke passive interface ketika kita melakukan konfigurasi routing protokol RIP. Dia juga ya menginformasikan metriknya 1 ketika ke network 10.0.0.0 ke 192.168.1.0 metriknya 3, karena kalau di sini 1 2 3. Di sini mengirimkan informasi update ke 255.255.255.255 karena dia bersifat broadcast. Kemudian dikirimkan melalui interface S002. Atau alamatnya itu 10.1.1.1. Nah, ini diinformasikan melalui alamat ini. Kemudian dia menginformasikan ke tetangganya networknya itu 172.16.00 dengan metriknya 1. 1 ini ketika dikirimkan ke router B. Nah, router B ketika mengirimkan ke router C itu metriknya beda. Bukan 1 ya. Kalau dari router C ke dengan interface-nya, interface 10 2 23 atau dari router C ya, menuju ke 172.16.00 atau 16.1.0. Itu ada berapa hop ya, dari C ke router A. Thanks.
Nah, kita coba open pool lagi ya. Bisa dicoba dijawab. Terdapat berapa hop count ketika kita berada di router C di segmen 10, 223, kemudian menuju ke segmen 172.16 1.x ya. Itu kita melalui berapa hop? Kalau dari 10, kalau dari 10, 223 ya. Kita clearkan tes. Nah, ada berapa hop dari ketika kita di router C ya, di router C di segmen 1022.x, kemudian kita ingin menuju ke 172, ke 172.16 1.x atau 1.0. Bisa di capture dulu. Dari router C kita ingin menuju ke segmen 172.16 1.0. Itu ada berapa hop? Apakah 1 hop, 2 hop, atau 3 hop? Oke, kita next ya sambil lanjut. Nah, di sini ada yang namanya IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Yaitu ini merupakan routing protokol proprietary. Jadi hanya Cisco, antar Cisco aja yang bisa pakai. Cisco Proprietary Distance Vector Routing Protocol. Jika ingin menggunakan routing protokol IGRP di jaringan kita, semua router yang ada di jaringan itu harus menggunakan Cisco, tidak bisa menggunakan router lainnya. Kemudian di sini IGRP ini mengirimkan periodic routing update setiap 90 detik sekali. Kemudian IGRP ini merupakan routing protokol bersifat classful. Jadi hanya bisa sebisa mungkin menggunakan satu segmen saja yang akan dikenalkan. Kemudian IGRP memiliki hop count maksimum sebanyak 255. Nah, ini lebih banyak ya, lebih banyak daripada RIP yang hanya 15 hop saja. Kemudian secara default ini sebanyak 100 ya. Sebanyak 100, tapi kita bisa expand menjadi 255 atau maksimum usage-nya. Kemudian IGRP menggunakan bandwidth dan delay dari sebuah jalur secara default menjadi untuk perhitungan metriknya, composite metric. Kemudian untuk mendefinisikan jalur terbaik untuk ke antar network, internet ya. Nah, di sini terdapat beberapa informasi yang akan diperhitungkan, yaitu reliability, load, maximum transmission unit atau MTU. Kemudian dia tidak dipakai secara defaultnya, jadi dia hanya melihat banyaknya count dan bandwidth ya. Ujung-ujungnya ke bandwidth yang akan diperhitungkan sebagai jalur terbaiknya. Nah, di sini IGRP header itu sepanjang 32 bit 0 gitu ya. Jadi total 32 bit. Di sini terdapat version opcode atau operation code edition ASN. Nah, di IGRP ini menggunakan ASN.
sebagai informasi ketika melakukan adjacency, kemudian interior routersnya, kemudian banyaknya exterior routes jalurnya, kemudian number sistem route, kemudian ada checksumnya, kemudian destinationnya berapa, dia akan memperhitungkan delaynya juga ada di sini, informasi delay, kemudian delay, bandwidth, reliability, MTU, bandwidth lagi ya, kebanyakan bandwidth ya di sini yang dihitung. Dan load, hopcount-nya berapa, destination-nya mana, delay, destination, bandwidth lagi. Kemudian ada MTU, reliability, load, hopcount. Banyaknya hopcount yang dilewati. Ini yang akan dikirimkan oleh router yang menggunakan IGRP sebagai routing protokolnya. Di sini ada yang namanya IGRP timer, sama kayak RIP ya. Tadi ada update timer. Dia setiap 90 detik sekali melakukan update. Kemudian ada juga invalid timer selama 270 detik. Ada juga hold down timer 280 detik. Kemudian ada flash timer, dia akan melakukan flash update routing table atau routing information selama 630 detik sekali. Dia akan melakukan flash atau mengupdate routing table atau routing information. Nah, kemudian ada IGRP metric yang digunakan sama kayak IGRP ya, banyak perhitungannya. Tapi ini semua tidak digunakan. Nah, ini secara lengkapnya itu ada K1, K2, K3, K4, K5. Ini untuk melakukan perhitungan IGRP metrik. Jadi untuk menentukan metrik terdapat hitung-hitungannya. Yang secara lengkapnya itu ada ini, seperti ini. Tapi ini semua tidak digunakan. Nah, yang digunakan itu hanya beberapa. Biasanya itu bandwidth, kemudian delay. Nah, itu yang digunakan untuk penghitungan metrik si IGRP. Nah, IGRP metrik for the path bandwidth delay. Nah, di sini untuk konfigurasi IGRP itu bisa menggunakan ya, perintah router IGRP kemudian ASN atau autonomous system. Nah, ini akan digunakan untuk sebagai identitas atau proses ID ya, proses ID daripada IGRP. Kemudian sama yang memilih network yang akan dihubungkan di routing information IGRP dengan menggunakan perintah network, kemudian network number atau subnetnya. Nah, contohnya seperti di bawah, yaitu ada router IGRP. Nah, contohnya di sini menggunakan router ID 100. Kemudian networknya itu 172.16.0.0, kemudian ada juga 10.00.0. Kemudian di router B sama router IGRP 100. Ini harus match ya, di match 100 ID-nya, kemudian network 10.0.0.0. Nah, ini yang ada di router B directly connected yang di join ke IGRP. Kemudian di router C ada sama ya, router IGRP 100. Kemudian networknya 192.168.1.0. Kemudian di sini networknya ada juga 10.0.0.0. Kemudian sama untuk melakukan verifikasi IGRP, kita bisa menggunakan show IP protocol di command exec mode. Nah, di sini routing protokol adalah IGRP 100.
sending update, mengirim update setiap 90 detik sekali, akan dikirimkan 21 detik lagi. Kemudian invalid after 270 detik, hold down timernya 280 detik, flashnya setelah 630 detik. Nah, metric weight-nya ini ada K1, K2, K3, K4, K5. Nah, K1 ini tadi bandwidth, K3 itu delay. Nah, K2 0, K4 0, K5 0. Ini tidak dimasukkan perhitungan metrik si IGRP. Nah, di sini IGRP maksimum hop count-nya masih default 100, tapi bisa di-expand lagi jadi 255 nanti ya. Kemudian routing untuk network 10.0000. Dia memperkenalkan 10.00, kemudian 172.16.00. Routing information source-nya itu 10.112. Kemudian distance-nya 100, last update-nya 1 menit 1 detik ya. Distance-nya secara default 100. Kemudian routing table ini ada sama ya, menggunakan perintah show IP route. Kemudian di sini ada sama ya, ada connected C. Kemudian di sini I yaitu IGRP. IGRP. Itu untuk segmen 10.220. 10.220. Metriknya 100, ini administrative distance, kemudian ini metriknya. Melalui 10.112. Sudah hidup atau sudah aktif selama 20 detik. Interface-nya serial 2. Serial 2. Kemudian ada juga I untuk network 192.168.1.0. Distance-nya 100, metriknya 91056. Melalui 10.112 serial 2 dari router A untuk menuju ke segmen 192.168.0.0 atau 1.0, kemudian untuk menuju ke 10.2.2.2.2. Kemudian sama halnya tadi seperti RIP ya, dia ketika kita melakukan konfigurasi IGRP tapi kita mengalami sedikit kendala. Kendalanya apa? Ternyata IGRP-nya ini nggak aktif-aktif. Nah, kita bisa melakukan debug IP IGRP transaction. Nah, ini kita bisa lihat apa aja sih yang terjadi di proses ejekansi IGRP ini. Contoh di sini GRP mengirimkan update ke broadcast ya, broadcast sifatnya broadcast melalui Ethernet 0. Nah, Ethernet 0 ini nggak mungkin dapat reply karena ini ke LAN. Dengan informasi networknya itu 10.000, kemudian informasinya 192.168.1.0. Metriknya 91056 sama 88956. IGRP sending update to 255. Via serial 2. Ini menginformasikan segmen 172.16.1.0. Nah, di sini di summarize menjadi 172.16.00. Kemudian dia menerima update dari 10.112.